Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Patria Nur Asikin. Saya akan menjawab pertanyaan UAS ujian akhir semester pengantar agama Islam. Pertanyaan pertama yaitu, apa saja yang Anda ketahui tentang konsep Islam terhadap lingkungan? Jawabannya yaitu dalam pandangan Islam, manusia adalah makhluk terbaik di antara semua ciptaan Tuhan. Dan berani memikul tanggung jawab mengelola bumi. Maka semua yang ada di bumi ini diserahkan kepada manusia. Oleh karena itu, manusia diangkat menjadi khalifah di muka bumi. Sebagai makhluk terbaik, manusia diberikan kelebihan di antara makhluk lainnya. Manusia diberi kelebihan di antara makhluk ciptaannya, yaitu mulia, diberikan fasilitas di daratan dan di lautan, mendapatkan rizki dari yang baik-baik dan kelebihan yang sempurna atas makhluk lainnya. Bumi dan semua isi yang berada di dalamnya diciptakan Allah untuk manusia. Segala manusia inginkan berupa apa saja yang ada di langit dan di bumi, daratan dan di lautan, serta sungai-sungai, matahari dan bulan, malam dan siang, tumbuhan dan buah-buahan, binatang melata dan binatang ternak. Sebagai khalifah di bumi, manusia seharusnya beribadah kepadanya dan diperintah berbuat kebaikan dan melarang melakukan kerusakan. Di samping itu, Rasulullah melarang merusak lingkungan mulai dari perbuatan yang sangat kecil dan remeh seperti melarang memukul kotoran di bawah pohon yang sedang berbuah, di aliran sungai, di tengah jalan, atau di tempat orang yang sedang berteduh. Lingkungan merupakan bagian dari integritas kehidupan manusia, sehingga lingkungan harus dipandang sebagai salah satu komponen ekosistem yang memiliki nilai untuk dihormati, dihargai, tidak disakiti. Lingkungan memiliki nilai terhadap dirinya sendiri. Sudah sewajarnya bila Islam menjadi pelopor bagi pengelola alam dan lingkungan sebagai manifestasi dari rasa kasih bagi alam semesta tersebut. Oke, pertanyaan kedua yaitu, banyak kelompok ingin mengganti NKRI menjadi negara Islam dan menjadikan Al-Quran sebagai dasar undang-undang. Bagaimana menurut pendapat Anda tentang negara dalam Islam? Oke, jawabannya ini menurut pendapat saya ya. Saya kurang setuju ya. Kenapa? Karena di negara NKRI bukan hanya orang-orang yang beragama Islam atau Muslim. Bagaimana dengan agama lain? Bukankah akan menimbulkan kontroversi, perpecah belahan, perselisihan antar agama? Bagaimana jika hal itu terjadi? Apa yang akan umat Muslim di seluruh NKRI ini untuk mengatasi permasalahan tersebut? Bukankah akan cerai-berai dan masing-masing dari agama akan membentuk NKRI mereka masing-masing? Membayangkannya saja saya sudah puyeng. Mengerikan jika benar-benar terjadi. Karena negara NKRI memiliki berbagai macam agama, suku, budaya, ras, dan bahasa. Oke, pertanyaan selanjutnya,
nomor 3 yaitu, setujukah Anda apabila syariat Islam diterapkan di Provinsi Kalimantan Barat yang masyarakatnya multikultural? Kalau ada jawaban setuju, jelaskan alasannya. Apabila tidak setuju, jelaskan juga alasannya. Oke, saya akan menjawab pertanyaannya. Ini pendapat saya ya. Saya tidak setuju karena masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam agama memiliki kecenderungan kuat terhadap identitas agama masing-masing dan berpotensi konflik. Indonesia merupakan salah satu contoh masyarakat yang multikultural. Masyarakat multikultural Indonesia tidak hanya karena keragaman suku, budaya, bahasa, ras, tetapi juga dalam hal agama. Adapun agama yang dianut mayoritas penduduk Indonesia saat ini adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Lantas, bagaimana memandang agama Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia tentang multikulturalisme? Lahirnya paham multikulturalisme berlatar belakang kebutuhan akan pengakuan terhadap kemajemukan budaya yang menjadi realitas sehari-hari banyak bangsa termasuk Indonesia. Oleh karena itu, sejak semua multikulturalisme harus disadari sebagai suatu ideologi menjadi alat atau wahana untuk meningkatkan penghargaan atas kesetaraan semua manusia dan kemanusiaannya, yang secara operasional mewujudkan melalui pranata sosialnya, yakni budaya sebagai pemandu kehidupan sekelompok manusia sehari-hari. Dalam konteks ini, multikulturalisme adalah konsep yang melegitimasi ukiran budaya. Oke, jawabannya cukup di sini. Saya sudah menjawab UAS semester 1 dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Terima kasih, sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.